Baiklah, perkenalkan nama saya Fitri Nababan dengan NIM A1C11997 dari kelas reguler B 2019 Pendidikan Kimia FKIP Universitas Jambi. Jadi maksud dan tujuan saya membuat video ini yaitu ingin menjawab ujian tengah semester mata kuliah Kimia Organik 3. Nah, di mana soal yang pertama, soal nomor 1, yaitu jelaskan bagaimana caranya Anda dapat merancang reaksi perpanjangan rantai karbon suatu senyawa karboksilat sehingga sifatnya kepolarannya itu dapat berkurang atau menurun. Jadi, yang dinamakan kerangka adalah suatu susunan yang membentuk fondasi di dalam suatu ikatan. Yang dimana kerangka karbon ini merupakan dengan membentuk tulang punggung. Dengan tulang punggung itu rantai karbonnya pada atom karbon yang berasal pada setiap molekul organik, di mana karbon ini adalah senyawa yang paling mudah dijumpai dan juga paling besar dengan bersifat stabil dan juga kekayaannya pada alam yang sangat berlimpah dengan membuat karbon ini sangat bermanfaat bagi manusia. Dengan pembuatan kerangka karbon menjadi titik acuan dalam mensintesis senyawa organik. Setiap atom karbon tersebut itu akan ada yang mengikat dengan membentuk suatu ikatan. Semakin panjang kerangka karbon, maka semakin berubah struktur yang akan terbentuk. Molekul yang hanya mengandung hidrogen dan juga karbon itu akan disebut sebagai hidrokarbon. Nah, hidrokarbon ini sering membentuk dalam rantai panjang pada atom karbonnya. Nah, berdasarkan karakteristik tetrahedral, maka atom karbon itu dapat mengikat atom lainnya dengan atom karbon itu sendiri. Secara sederhana, di mana atom karbon dapat membentuk ikatan dalam atom hidrogennya. Kerangka senyawa hidrokarbon dibangun oleh banyaknya ikatan antar atom karbon tersebut. Maka kerangka senyawa hidrokarbon itu yang paling sederhana akan memiliki sebuah atom karbon yang dilanjutkan dengan 2 atom karbon dan 3 atom karbon dan seterusnya. Maka dalam berikatan sesama atom karbon terdapat 3 kemungkinan, yaitu yang pertama membentuk rantai ikatan tunggal, yang kedua itu membentuk ikatan rangkap 2, dan yang terakhir akan membentuk rantai ikatan rangkap 3 pada perpanjangan rantai karbon. Nah, di mana rantai karbon ini yaitu dengan nomor atom 6, golongan 4A dan juga periode 2. Nah, untuk mencapai kestabilan itu harus dibutuhkan 4 elektron pada rantai atom karbon dengan cara ikatan kimia yang disebut dengan ikatan kovalen. Nah, di mana ikatan kovalen ini nanti atom karbon dapat membentuk rantai karbon yang sangat panjang dengan ikatan kovalennya. Nah, ikatan kovalen ini sering dikaitkan atau tergantung dengan kepolaran pada suatu rantai atom karbon tersebut, atau ikatan C dan juga ikatan OH-nya. Semakin panjang rantai karbonnya tadi, maka akan semakin menurun juga tingkat kelarutan atau kepolarannya. Jadi jika panjang rantai karbon tersebut, yang garis C gitu sampai panjang, maka tingkat kelarutannya itu atau kepolarannya itu menurun. Jadi di mana
permasalahan sintesisnya itu ialah merancang pada cis 2 okten yang mengikat batasan bahwa bahan awal memiliki kurang dari 8 karbon, dan di mana kita akan menggunakan reaksi pembentukan yang telah kita diskusikan, di mana bisa dilihat bahwa kerangka karbon dari produk yang diinginkan dapat dibagi menjadi kombinasi sebagai fragmen. Nah, selanjutnya saatnya kita harus memutuskan reaksi atau reaksi apa yang akan berguna untuk menyatukan pecahan-pecahan tersebut untuk membentuk rantai karbonnya kembali dengan perpanjangan rantai karbonnya itu. Jadi dengan melihat daftar reaksi pada tabel reaksinya itu, untuk membentuk ikatan kita dapat menyingkirkan dari ikatan 1, 2, 4, 8, dan 9. Nah, di mana ikatan pada 1 dan 4? Karena reaksinya tidak cocok untuk membuat rantai tidak bercabang, dan 8 dan 9 karena mereka membuat cincin, maka itu akan tidak membentuk atau tidak berwujud rantai, dan 2 itu tidak bekerja dengan baik tanpa adanya kelompok penggerak. Jadi jika merancang reaksi perpanjangan rantai karbon tersebut tadi, maka dilihat dari suatu kepolarannya itu. Tadi kan semakin panjang rantai karbon, maka semakin menurun juga tingkat kelarutannya. Jadi jika atom karbon di dalam ikatan kovalen pada rantai perpanjangan rantai karbon, maka rantai karbonnya itu terbentuk dengan sangat panjang pada suatu ikatan kovalen tersebut. Begitulah penjelasan jawaban dari saya pada soal nomor 1. Sekian dan terima kasih.